Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya. Ya, di sini nama saya Risti Radiorai Mimpia, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika, mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Dari sini saya akan membahas tentang jaringan semantik dan skrip. Ya, jaringan semantik saya akan membahas di sini, yaitu jaringan semantik adalah gambaran pengetahuan yang menunjukkan hubungan antar objek jaringan semantik terdiri lingkaran-lingkaran yang menunjukkan objek dan informasi mengenai objek-objek tertentu. Objek bisa berupa benda atau peristiwa antara dua objek oleh busur yang menunjukkan representasi pengetahuan yang menggunakan jaringan semantik. Contoh kasus jaringan semantik. Donat bentuk bulat. Rizky punya adik nama Nagin. Nagin pergi sekolah naik mobil. Nagin pergi sekolah bawa bola. Rizky bermain bola. Bola bentuk bulat. Motor bentuk butuhkan bensin. Pom bensin menyediakan bensin. Nagin punya rumah dekat pom bensin. Yang dimaksud dengan skrip di sini adalah dalam hal atau artificial intelligence. Naskah merupakan representasi peristiwa-peristiwa yang terjadi secara berturut-turut. 6 elemen peroleh, yaitu kondisi masuknya, yaitu keadaan atau kondisi yang menjadi syarat terjadinya peristiwa. Yang kedua, track, yaitu variasi kemungkinan peristiwa yang terjadi. Yang ketiga, peran, yaitu orang atau pelaku peristiwa. Yang keempat, properti atau prop, yaitu objek atau peralatan yang digunakan dalam peristiwa. Yang kelima, scene, yaitu gambaran kejadian atau adegan peristiwa. Hasil, yaitu keadaan atau kondisi setelah terjadinya peristiwa. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang sistem pengelola. Pengelola adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Di sini juga saya akan membahas tentang perbandingan kecakapan relatif antara manusia dan komputer. Ya, yang pertama kecakapan manusia itu estimasi menurut percakapan manusia, yaitu suatu perkiraan atau penilaian atau pendapat yang belum tentu terjadi. Kalau kecakapan menurut komputer itu kalkulasi akurat, yaitu setiap perintah atau perkataan yang diolah komputer atau dikeluarkan oleh komputer semuanya sudah fix, yaitu tidak sama dengan kecakapan manusia yang harus diperkirakan dulu. Ada juga intuisi menurut kecakapan manusia hadir berdasarkan naluri dan juga kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran nasional dan intelektualitas. Sepertinya pemahaman itu tiba-tiba saja datang di luar kesadaran kita. Misalnya saja, seorang tiba-tiba saja terdorong untuk membaca sebuah buku. Menurut kecakapan komputer itu dedukasi logika, yaitu komputer tidak lagi menggunakan ide atau naluri, tapi apa yang diperintahkan berarti otomatis dia mengikuti perintah. Ya, sini sudah saya akan membahas tentang aspek yang berhubungan dengan panca indera manusia. Alat indera manusia juga dengan panca indera, karena alat indera manusia terdiri dari 5, yakni indera penglihatan atau mata, indera pendengaran atau telinga, indera pembau atau hidung, indera pengecap atau lidah, dan indera peraba atau kulit. Berikut ini aspek yang berhubungan dengan manusia, yaitu saluran input, yang kedua saluran output. Ada juga pendengaran adalah untuk mendengarkan nada, warna nada, pola titik nada, intensitas serta frekuensi, dan juga dengan pendengaran informasi yang diterima melalui mata dapat pendengaran informasi yang diterima melalui mata dapat lebih lengkap dan akurat. Pendengaran ini menggunakan suara sebagai
bahan dasar penyebaran informasinya. Dan juga manusia dapat mendeteksi suara dalam kisaran frekuensi 20 Hz sampai ke 20 Hz. Tetapi batas bawah dan batas atas biasanya dipengaruhi oleh umur dan kesehatan seseorang. Suara yang berkisar pada frekuensi 1000 sampai 400 Hz menyebabkan pendengaran menjadi lebih sensitif. Ada juga peraba, adalah indera yang berada di kulit manusia yang digunakan untuk mengenali lingkungan dengan menerima rangsangan berupa sentuhan, tekanan, serta suhu panas dan dingin. Kesalahan dan penanganan kesalahan, yaitu dimaksud kesalahan di sini adalah contohnya seperti kesalahan sintaks, yaitu kesalahan dalam penulisan sintaks, misalnya pada operasi aritmatika dengan jumlah parenthesis atau kurang atau tidak pas. Kalau yang dimaksud dengan penanganan seperti dengan kesalahan seperti sebuah kompilator yang menemukan kesalahan akan melakukan pelaporan yang biasanya meliputi kode kesalahan. Yang kedua ada pesan kesalahan dalam bahasa manual. Ada juga nama dan atribut identifier dan juga tipe-tipe yang terkait dengan tipe checking. Ya, ini saja hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.